Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, apakah kamu tahu berapa kali perubahan dalam sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia sampai saat ini? Nah, teman-teman, ini merupakan perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang ini. Dan ini merupakan grafik tahun pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia sejak tahun 1947 sampai dengan saat ini. Nah, yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu daftar mata pelajaran, dan yang kedua jam pengajarannya plus garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan di sini yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum rencana pelajaran ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Nah, kurikulum ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Setelah rencana pembelajaran tahun 1947 ini, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum ini sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Nah, teman-teman, kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952 ini, seorang guru memiliki satu tanggung jawab untuk memegang sebuah mata pelajaran. Nah, berikutnya yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana, yang mana program ini yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang mana pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum ini memiliki 5 kelompok bidang studi. Yang pertama yaitu moral, 2 kecerdasan, 3 emosional, 4 keterampilan, dan 5 jasmani. Berikutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai pada tahun 1952 hingga kurikulum 1964. Pada kurikulum ini terjadinya perubahan program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Tujuan dari kurikulum 1968 ini yaitu untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975, yang mana disinilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi bentuk umum, tujuan instruksional khusus,
materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien. Nah, teman-teman, banyak yang mengkritik kurikulum 1975 ini tidak ideal, dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum 1984 ini menggunakan metode CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang mana kurikulum ini siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Profesor Dr. Koni R. Semiawan ini merupakan tokoh penting dalam terbentuknya kurikulum 1984. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, yang mana kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini, adanya perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester menuju catur bulan. Dengan pembagian waktu ini, siswa diharapkan dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Nah, teman-teman, tujuan dari kurikulum ini yaitu menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal sebagai KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada kurikulum ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi, baik itu secara individual maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Yang ketiga, sumber belajar bukan hanya dari guru. Dan yang keempat, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Berikutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini dikenal sebagai KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan dari KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Ada beberapa kriteria dari kurikulum KTSP ini. Yang pertama, lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang kedua, di jenjang SD, tematik terpadu digunakan untuk kelas 1 hingga kelas 3. Yang ketiga, jumlah jam pelajarannya lebih sedikit daripada jumlah mata pelajaran. Yang keempat, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang kelima, TIK digunakan sebagai mata pelajaran. Yang keenam, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu pramuka bukan merupakan ekstrakurikuler wajib. Selanjutnya kurikulum 2013. Nah, teman-teman, pada kurikulum ini siswa dituntut harus lebih aktif dibandingkan dengan guru. Pada kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami. Sedangkan siswa itu sendiri, siswa diharapkan
dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, teman-teman, ada beberapa kriteria dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama yaitu lebih menekankan pada aspek kompetensi soft skill dan hard skill. Yang kedua, di jenjang SD, tematik terpadu itu digunakan untuk kelas 1 hingga kelas 6. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dibandingkan jumlah mata pelajarannya. Yang keempat, TIK bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran. Yang kelima, standar penilaian menggunakan penilaian otentik. Dan yang terakhir yaitu pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Nah, teman-teman, hanya sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.